Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menyajikan ocehan super bagong dari Kuncup Manuk Buluk. Si Kuncup bilang kematian produk setan. Mari kita lihat videonya. Kartu tanda penyesatan. Kuasa kegelapan. Nama Kuncup Manuk Buluk. Tempat tanggal lahir. Kandang domba. 25 Desember sebelum Masehi. Jenis kelamin laki-laki. Alamat jalan kesesatan. RT RW tidak diketahui. Kelurahan atau desa neraka. Kecamatan Jahanam. Agama Oten. Status perkawinan kawin silang. Pekerjaan menyesatkan orang. Kewarganegaraan planet Namek. Berlaku hingga ajal menjemput. Golongan darah hitam. Ngeri sekali pokoknya. Sangat luar biasa. Sangat-sangat gila dan bego dan sangat membagongkan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan segudang kebohongan, dengan segudang kejahatan, segudang kebencian, segudang iri hati, segudang amarah, segudang hawa nafsu, segudang percabulan, pikiran kotor, dan segudang program penyesatan. Bagi semua teman-teman yang ada di dalam link ini, kami dengan sukacita hadir kembali untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Domba tersesat, haleluya. Orang yang menolak Tuhan, mereka berkata, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Mereka berkata, masa Tuhan berkolor. Mereka berkata, masa Tuhan jadi manusia. Masa Tuhan mati di palang salib. Nah, ini orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia lupa, jemaatnya bilang seperti ini. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Itu namanya? Setan. Itu namanya? Setan. Hari gini punya Tuhan gak pakai baju, mikir dong. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Dan teman-teman, sebelum saya lanjut, saya perlu ingatkan jika ada orang yang mengatasnamakan Yusuf Manubulu, Pastor Yusuf Manubulu, meminta-minta sesuatu, ya, karena ini sudah terjadi, makanya saya perlu sampaikan, ya, ke publik bahwa itu bukan dari kami, ya, karena ada orang-orang yang istilahnya ditunggangi sama kuasa kegelapan, mereka memanfaatkan seolah-olah kami meminta pulsa, meminta uang, meminta apapun. Padahal kami tidak pernah minta-minta. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya oleh Raja Daud di dalam Mazmur, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Belum pernah aku melihat anak cucu orang percaya meminta-minta roti. Ya, kami tidak pernah meminta-minta. Itu firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan kami meminta-minta, itu bukan dari kami, ya, jangan dipercaya teman-teman, ya, supaya tidak ada yang istilahnya yang jadi korban, ya. Jadi tolong diperhatikan, kami tidak pernah meminta-minta. Kalau ada yang meminta-minta itu bukan anak Tuhan, ya, itu anak, ya, Anda tahu sendirilah, Anda sambung sendiri.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Kalau ada yang suka meminta-minta itu bukan anak Tuhan, ya. Itu anak, ya Anda sambung sendiri aja. Kalau ada yang suka meminta-minta itu bukan anak Tuhan, ya. Itu anak setan. Sekarang kita dengarkan ocehan Bagong si Kuncup tentang kematian. Ketika ditanya seorang penelpon di rum Kuncup Manuk Buluk. Pertanyaan si bapak membuat si Kuncup terpojok, gelagapan, dan terlihat bodoh. Malam, Pak. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Halo. Ya, halo. Begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya
dia menyerahkan nyawa atau tidak, Pak Yusuf? Ini orang gimana ceritanya, ha? Ini orang ada kelainan. Ada. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Iya, sudah betul seperti itu. Oh, begitu ya. Nah, buka pikiranmu dong, logik sedikit, logika sedikit. Ya, itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus, karena maut tidak bisa mengalahkan dia, maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu ya, tadi terputus ya, roti isi selai ya. Yang Anda mesti lihat itu jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu, karena upah dosa itu maut, Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu, satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, Rasul, semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang Rasul, apalagi ada yang bilang nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa, Pak. Sadar. Dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang masalah pastinya mati itu datang ya. Kita coba renungi dulu ayat-ayat Al-Quran ini. Surah Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan. Innal mauta, sesungguhnya kematian pasti, itu maknanya akan terjadi. Cepat atau lambat, Anda mau atau tidak mau, akan terjadi. Bisa Anda duluan, atau istri Anda duluan, atau suami Anda duluan, atau orang tua Anda duluan, atau anak Anda duluan, atau sahabat Anda duluan, dan sekian banyak kejadian yang bisa terjadi. Mati pasti akan datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها